Di sebuah danau yang tenang bernama Danau Pelangi, tinggal seekor ikan lele bernama Lilo. Lilo senang bersembunyi di lumpur, bermain sendiri dan mengamati gelembung-gelembung kecil naik ke permukaan air. Tapi kadang-kadang Lilo merasa kesepian. "Ah, andai aku punya teman yang bisa diajak bermain," gumamnya sambil melihat bayangan dirinya di dalam air. Pada suatu hari, badai besar pun datang dan angin bertiup kencang serta hujan deras turun dan petir menyambar-nyambar. Ketika badai reda, Lilo melihat sesuatu yang berkilau mengambang di permukaan danau. Ia penasaran dan berenang mendekat. "Halo, kamu siapa?" tanya Lilo pelan. "Aku Gelas, seekor ubur-ubur dari laut. Aku terbawa arus dan sekarang aku tersesat," kata Gelas pun sedih. Tubuhnya yang bening bersinar lembut seperti lampu kecil di dalam air. Lilo pun tersenyum. "Kalau begitu, aku akan menjadi temanmu. Aku bisa tunjukkan tempat-tempat indah di danau ini." Sejak hari itu, Lilo dan Gelas bermain bersama setiap hari. Mereka bermain petak umpet di antara rumput air, menyusuri goa bawah air, dan bercanda di balik batu besar. Gelas bercerita tentang laut yang luas dan ikan-ikan warna-warni, sedangkan Lilo menunjukkan bunga teratai dan arus hangat dari mata air. Mereka senang sekali punya sahabat baru satu sama lain. Tapi tidak semua yang ada di sana merasa senang. Beberapa ikan di danau merasa aneh melihat Gelas yang bersinar. Seekor ikan besar bernama Karbu berkata, "Ubur-ubur seperti dia tidak cocok tinggal di sini." Lilo membela sahabatnya. "Gelas baik dan pemberani, dia sahabatku." Namun ikan-ikan lain tidak percaya, mereka takut Gelas bisa membuat danau menjadi beracun. Beberapa hari kemudian, Lilo mengajak Gelas ke tempat rahasianya, yaitu gua kristal bawah air. Gua itu penuh batu kristal yang berkilauan seperti pelangi. "Wow, ini indah sekali," seru Gelas. Tapi saat mereka masuk lebih dalam, arus kuat tiba-tiba datang dan mendorong mereka ke dinding gua. "Pegang siripku," teriak Lilo. Gelas memancarkan cahaya agar mereka bisa melihat jalan keluar. Mereka berhasil lolos dan tertawa bersama. "Kamu berani juga, Gelas. Kamu juga hebat, Lilo." Mereka pun pulang dengan hati yang senang. Itulah hari petualangan pertama mereka dimulai. Kemudian di suatu malam, danau mengadakan festival cahaya air di mana semua ikan memakai sisik berkilau dan menari di bawah sinar bulan. Lilo ingin ikut, tapi dia merasa malu karena tubuhnya gelap dan berlumpur. Gelas melihat wajah sahabatnya menjadi sedih dan muram. "Aku punya ide." Gelas mengelilingi Lilo dan memancarkan cahaya lembut yang membuat Lilo tampak bersinar. Semua ikan pun kagum. "Wah, Lilo bersinar seperti bintang." Lilo tersenyum lebar. Ia akhirnya ikut menari bersama Gelas. Malam itu, Lilo merasa istimewa bukan karena ia bersinar, tapi karena sahabatnya membuatnya percaya diri. Tiba-tiba, tanah di dasar danau pun berguncang. Lumpur besar naik ke permukaan dan semuanya menjadi gelap gulita. Ikan-ikan tak bisa melihat apapun. "Tolong!" teriak mereka. Tapi tunggu, ada cahaya. Itu Gelas. Tubuhnya menyala terang seperti lentera. "Lewat sini, ikuti cahayaku," seru Gelas. Dengan bantuan Gelas, semua ikan berhasil keluar dari kegelapan. Mereka pun selamat. Sejak saat itu, semua ikan di Danau Pelangi sayang pada Gelas. Mereka berterima kasih karena Gelas telah menyelamatkan mereka. Karbu pun datang dan berkata, "Maaf ya Gelas, aku salah menilaimu." Gelas pun tersenyum. "Tidak apa-apa, yang penting kita sekarang berteman." Lilo dan Gelas pun kembali bermain seperti biasa. Sekarang mereka tidak hanya berdua, tapi punya banyak teman lain di dalam danau. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Semua makhluk bisa jadi sahabat, asalkan kita mau saling mengenal dan saling menolong. Dan berbuat baiklah kepada semua orang, terutama kepada sahabat yang selalu setia kepada kita kapanpun dan dalam keadaan apapun.